pembawa risalah kenabian, penutup para nabi, membawa contoh suri tauladan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, suatu kehormatan bagi saya bisa memandu langsung Ustadz kita, Ustadz Solihin. Beliau merupakan guru agama di Sumudama pada periode 2014-2019, kalau tidak salah ya Pak? Iya. Betul-betul. Beliau ini adalah sosok inspiratif bagi saya pribadi dan bagi banyak masyarakat Sumudama yang pernah bertemu langsung dengan beliau. Ada banyak nasihat-nasihat petua-petua yang kami rindukan dari beliau, dan tentu malam ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita semua karena kita bisa dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya persilakan langsung untuk mengefektifkan waktu kita pada kesempatan ini. Saya silakan kepada Ustadz kita, Ustadz Al-Salihin. Tafadhal Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Allah. Baik, saya kembalikan ke MC. Apakah ada sambutan? Mohon maaf sebelumnya Pak, ada sedikit himbauan. Ada baiknya mungkin
pada seluruh kakak-kakak dan teman-teman sekalian agar menyiapkan Al-Qur'annya. Dan juga mungkin tadi Pak bisa disampaikan surah apa agar mungkin bisa juga diperhatikan yang lain. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi belajar tahsinnya, Pak. Oh ya, ini tidak ada sambutan dari ketua panitia atau pengurus, tidak ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu silakan bisa disiapkan Al-Qur'annya atau HP-nya yang ada Al-Qur'annya. Kita buka Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Ya, silakan masing-masing. Nah, maksudnya gimana? Misalnya seperti ini. Saya berjalan surah Al-Isra ayat 9. Surah ke-17 juz ke-15 pada ayat ke-9. Baik, sambil mencari saudara-saudara sekalian, saya berikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana bil Qur'an wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita bersama-sama bermunajah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kita semua sehat walafiat dan terbebas dari corona. Itu yang pertama. Mudah-mudahan corona ini tidak mempengaruhi aktivitas kita, terutama kepada adik-adik sekalian yang mungkin juga ada di perantauan, yang tidak semuanya ada di Sulawesi Selatan. Semoga kita semua terjaga, kita tetap berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuntun kita untuk mempelajari adab-adab, termasuk diantaranya adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersahabat, mendekatkan diri dengan Al-Quran yang akan menjadi pembimbing kita nantinya dunia dan akhirat, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Inilah Al-Quran dan hadits yang merupakan pusaka peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada kita sekalian, yang jikalau kita berpegang teguh kepadanya, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Di hadits yang lain, di awal ini sebagai motivasi kepada pribadi saya dan saudara-saudaraku sekalian, hadits baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan
an Abdullah ibnu Mas'ud yaqul, dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu diberikan ganjaran pahala 10 kali. Dari tafsir ini, ketika ditafsirkan para ulama, maka dikembangkan bahwa hadis ini berlaku bagi orang yang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan sholat, dan juga dalam keadaan yang biasa saja. Ini dilipat gandakan menjadi 10 satu huruf. Makanya Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, alif lam mim satu huruf, tetapi walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, maka insyaallah kita sudah mendapatkan 3 kebaikan dikali 10, berarti 10 pahala. Itu dalam keadaan yang biasa. Kalau dalam keadaan sholat, maka ulama menafsirkan, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa akan diberikan pahala 100 kali. Kalau dalam sholat, dalam keadaan berdiri, maka diberikan 100 kebaikan. Itulah keutamaan bagi yang imam. Nah, terkhusus kepada saudara-saudaraku yang laki-laki, adik-adik yang laki-laki, kalau memungkinkan kita untuk bisa imam, baik dalam keluarga, dimanapun kita berada, maka raihlah pahala itu. Kalau kita bersyarat untuk imam, karena pahalanya itu yang tertinggi. Ketika mengimami dalam keadaan imam, maka kita mendapatkan 100 kebaikan dikali 10 kebaikan. Nah, kemudian kalau dalam keadaan sholat tetapi duduk, maka itu diberikan pahala 50. Dan dalam keadaan yang biasa seperti di luar sholat dan sebagainya, mengaji, maka itu diganjar dengan paling rendah adalah 1 kebaikan dikali 10. Itu paling rendah. Oleh karena itu, orang-orang yang mendalami Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka sehingga mereka itu membawa cahaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita langsung saja buat saudara-saudaraku sekalian untuk praktek membaca Al-Quran, yang mungkin kita awali dari siapa yang ingin membaca lebih awal, apakah ayat-ayat pilihan ataukah di surah Al-Isra ayat 9 ini. Oleh karena itu saya serahkan kembali kepada MC, dan insya Allah ini kita santai saja, kita sama-sama mengoreksi bacaan kita masing-masing, dan kita singkirkan perasaan-perasaan gengsi atau malu untuk membaca dan nantinya dianggap salah. Kita hilangkan itu, karena insya Allah kita berniat baik semua untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita, termasuk saya. Dan semakin cepat kita dinyatakan salah atau ditegur atau diperbaiki, maka akan semakin cepat perbaikan pada bacaan Al-Quran kita. Oleh karena itu, tidak ada kalimat saya tidak mau ditahu ada salah saya dalam membaca Al-Quran. Kita hilangkan itu sehingga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari bacaan Al-Quran kita. Oleh karena itu, kepada MC, silakan siapa saudara-saudara kita atau teman-teman yang
ingin memulai 1-2 ayat saja, silakan. Baik Pak, terima kasih. Itu tadi pengantar dari guru kita untuk memacu semangat kita dalam mempelajari Al-Quran. Baik, saya persilakan mungkin bagi kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin memulai untuk menjadi orang pertama atau mau mencoba untuk membaca 1-2 ayat, silakan mungkin bisa mengacungkan tangan atau langsung mengaktifkan mikrofon handphone ataupun laptopnya. Mungkin ada dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Atau mungkin kita bisa dengar dari Aha dulu. Aha. Silakan saudara Aha. Mungkin bisa membaca 1-2 ayat. Ayat apa ini? Terserah Kak. Bisa terserah atau bisa juga di surah Al-Isra ayat ke-9. Surah Al-Isra. Saya buka surah Al-Isra. Surah keberapa lagi Kak? Surah ke-17. Mulai dari ayat 9 Kak. Ayat 9 sampai ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Sadaqallahul Azim. Ya. Baik, tadi atas nama siapa tadi? Akhyar, Ustaz. Oh, Akhyar. Masya Allah, Akhyar. Lama tak dengar suaranya ini. Nanti Fahri juga mengaji ya. Saya mau dengar suaranya. Lama saya tidak dengar suaranya Fahri. Ya, Akhyar ini Zahrul gabung enggak Zahrul ini? Tidak kayaknya Ustaz. Ya? Tidak namanya Ustaz. Tidak ada Zahrul ya? Ya Ustaz. Salah. Baik. Akhyar ya sebagaimana waktu saya masih berhadapan dengan Akhyar ini memang suaranya Masya Allah. Sayangnya pull up kita kurang ya. Pola kita sudah kita wacanakan itu hari untuk ada jadwal khusus untuk tadarus, artinya kita melatih vokal untuk memperhalus irama-iramanya sehingga akan kedengaran lebih indah. Ya, karena membaca Al-Qur'an itu walaupun ada nadanya kita gunakan, misalnya kita menggunakan Syekh Musyair Rashid, tetapi kalau tidak tenang maka juga tidak terlalu bagus kedengarannya. Nah, tadi Akhyar, mohon maaf ya saya kasih masukan saja. Bacanya sudah alhamdulillah tidak berubah sejak di Semudama sampai sekarang masih tetap bagus. Tinggal yang diusahakan adalah ketenangan atau zauknya. Kalau dalam MTQ itu biasa diistilahkan ada zauk.
menghadirkan perasaan. Ketika membaca Al-Quran itu semaksimal mungkin sebelum kita start mengaji itu kita hadirkan perasaan, tenang. Tidak ada beban sehingga dalam melantunkan ayat Al-Quran, baik tilawah maupun tadarus, pakai irama atau tidak pakai irama, kalau tenang, insya Allah enak kedengaran. Walaupun tidak ada misalnya ada syekh kita ikuti atau tidak, insya Allah tetap enak kedengaran. Kalau itu perasaan kita hadirkan. Nah itu saja. Kalau bacanya tadi alhamdulillah dari tajwidnya bagus, mat-matnya juga bagus, ibtidanya, wakaf ibtidanya bagus. Ya, tinggal itu. Kalau saudara akhir ini itu satu saja saran saya. Kalau itu diikuti maka insya Allah ini bisa menjadi apa ya? Menyentuh ketika dia membaca Al-Quran. Karena apalagi beliau sudah termasuk bisa menguasailah Musyir Rasyid ya. Sejak di Semudama itu terus yang dipakai. Nah misalnya tadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau temponya agak lambat. Tapi kalau dicancang karena mengkasara, nah itu enggak enak kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu zofnya enggak kedengaran. Oleh karena itu perlu ketenangan buat saudara-saudara semua yang bergabung di Zoom ini. Setiap kita mengaji, hadirkan perasaan. Baik ketika mengaji sendiri maupun ketika jadi imam, umpama imam, hadirkan perasaan. Insya Allah itu akan menyentuh hati kita dan juga enak kedengaran orang, itu yang bisa meneteskan air mata. Tapi kalau tidak dihadirkan perasaan zauknya, maka biar satu Al-Quran 30 juz dibaca, itu tidak akan pernah menyentuh. Karena memang tidak ada kesiapan. Nah, saya kira itu saja saran saya. Masih banyak yang lain yang ingin tampil, silakan. Syukran. Ya mungkin Fahri sendiri. Ya silakan MC-nya. Mikrofonnya mati. Tidak kedengaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما Sadaqallahul azim. Oke, baik. Bagus ya. Untuk lebih sempurnanya pada saat kita mau memulai, maka usahakan bisa ditahu sampai di mana kira-kira nafasnya. Nah, umpama kita lihat di ayat 9. Saudara-saudara sekalian bisa lihat di ayat 9. Kalau orang yang nafasnya pendek, ya, maka jangan paksakan untuk sampai kepada wakaf yang ada tertera di Al-Quran. Karena Al-Quran beda-beda wakafnya. Jangan dipaksakan sampai ke situ. Tapi ada namanya wakaf darurah. Ya, ada namanya wakaf darurah.
Yang penting tidak memisahkan satu kata. Boleh. Misalnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, kalau kesempurnaan lagunya sampai di situ, maka ambil sampai di situ. Tapi kalau bisa sempurna sampai wabasyirul mu'minin, nah boleh. Boleh disambung sampai wabasyirul mu'minin. Sehingga nafas itu tidak kedengaran fals atau habis. Kan tidak enak kalau misalnya ujung, tadi tidak kelihatan sih, hanya sedikit saja, cuma kurang sempurna. Karena mengejar sampai nafasnya akhir ayat yang dibaca. Nah, supaya tidak buru-buru, kenali nafasnya terlebih dahulu, apakah nafasnya itu nafas yang termasuk kategori panjang atau nafas yang kategori pendek. Nah, itu harus dikenali supaya ketika membaca ayat Al-Quran sudah bisa dipetakan sampai di mana wakafnya dan ibtida'nya di mana. Nah, umpama di surah Al-Fatihah misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau diambil seperti itu temponya agak lambat, masih kadang ada yang tidak sampai itu Al-Fatihah. Dan kalau tidak sampai, maka usahakan tarik nafas dulu baru memulai. Nafasnya ditarik dulu, dimaksimalkan lalu kemudian memulai. Tapi kalau nafasnya panjang, boleh diambil dari permulaan ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sehingga bisa sempurna. Oke, itu saja untuk Fahri. Jadi untuk lebih sempurnanya tadi sudah bagus. Rupanya banyak peningkatan setelah meninggalkan Semudama ya. Banyak peningkatan. Tadi cengkok-cengkoknya di ujung sudah ada. Nah, itu dimaksimalkan. Agar lebih maksimal cengkoknya misalnya atau irama-irama yang menambah variasi indahnya membaca Al-Quran di ujung, termasuk di mat-mat layyin ini, namanya mat layyin, maka usahakan ada tabungan nafas sisa untuk ujung ayat. Ada sisa nafas di situ sehingga bisa kita lebih menghadirkan perasaan pada ujung ayat. Tapi kalau ngos-ngosan sampai ujung ayat, saya yakin jangankan kita, orang mendengarkan saja sudah ketakutan. Sampai enggak suaranya itu, sampai enggak nafasnya itu. Nah, orang ketakutan. Jadi orang enggak mendengar indah, tetapi justru orang yang terbebani dengan bacaan kita. Nah, itu yang kadang orang enggak pahami. Dia mengaji tetapi orang lain terbebani. Karena kenapa? Dia tidak mengenali kemampuannya, baik kemampuan suaranya maupun nafasnya. Saya kira itu tambahan dari saya, semoga lebih ditingkatkan lagi. Silakan yang lain. Ada kan? Silakan Kak Irfan, Kak. Tapi Kak, cepat angkat tangan, Kak. Ya, sebagai saya permaklumkan bahwa ada adik-adik remaja yang ikut di Zoom kita ini yang bukan alumni Semudama. Jadi mohon dimaklumi karena ingin berbagi, ingin belajar juga, akhirnya saya ajak untuk bisa bergabung. Tapi itu semua insya Allah anak-anak soleh semua. Anak-anak soleh. Anak remaja hanya beberapa orang. Termasuk saudara Irfan, Ahmad Fadil yang ingin untuk mengembangkan bacaannya. Oke, silakan ada yang tampil lagi. Silakan untuk kakak dan teman-teman sekalian yang ingin mencoba, silakan untuk bisa mengangkat tangan ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya, mungkin ada kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin mencoba, kita sama-sama belajar.
Ya, ada dari di luar alumni menyimak juga sambil menunggu yang lain boleh tampil Saudara Arman atau Fadil. King silakan, atau King boleh. Ya, Pak. Oke, silakan. Ada yang ingin, siapa itu yang perempuan? Ada. Silakan Ya. Kak. Oh iya Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan Ustadz, surah apa yang dibaca Ustadz? Surah Al-Isra ayat ke-9. Al-Isra ayat ke-9. Bentar. Ya. Juz ke-15, surah ke-18. Surah ke 17. 17. Oh ya. Ya. Ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna lihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Oke. Baik, alhamdulillah. Adapun yang untuk disempurnakan pada saat wakafnya di aqwam, itu perlu hati-hati supaya tidak kedengaran ada mad di wam. Jadi tetap saya langsung aqwam. Ya. Kemudian lanjutan wa yubashshirul mu'minin, di lanjutan bacaan ini wa yubashshirul mu'minin itu hamzah ya. Jadi bacaannya seperti koma. Mu'minin, jangan seperti ain. Tapi biasa saja mu'minin. Mu'minin. Alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran. Kemudian ajron itu tanwin atau huruf fathatain bertemu dengan kaf, maka itu namanya ikhfa, disamar-samarkan dan berdengung, ditahan minimal dua ketukan. Ajron kabiro. Saya kira itu hasil koreksi untuk perbaikan ke depannya. Tetap semangat. Ya, silakan lanjut. Tapi Pak, ada saran Pak, bagaimana kalau kita surahnya itu surah Al-Fatihah Pak? Karena Al-Fatihah yang paling sering. Paling sering. Silakan. Juga siapa yang mau duluan? Ya, silakan, mungkin ada kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin mencoba. Saya persilahkan, bisa juga langsung menyampaikan di chat ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya.
Oke, silakan. Oh ya, silakan. Muhammad Fadil, Kak Muhammad Al-Fadil Al-Fatih. Silakan tadi Muhammad Alfian Asri. Dilangkai tadi. Ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Dek. Surah Surah Al. Al-Fatihah ini Kak. Iya, siap. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah lazim, Ustaz. Baik. Baik, tadi Fian ya. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Pertama masih perlu untuk lebih tenang ya. Karena memang Al-Qur'an ini apa ya? Kalau tidak terlalu tenang membacanya, ya kadang juga lewat tidak ada kesannya. Ya, gitu. Akan tenang. Lagunya atau iramanya irama bagaimanapun tergantung kesukaan kita. Cuma saran saya untuk kita semua, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, saran saya untuk memilih irama syekh siapa atau qori siapa yang akan kita ikuti iramanya atau nadanya, maka sebaiknya tes vokal. Kita tes vokal, kemudian direkam, apakah cocok dengan kita bawakan apa tidak. Ini untuk semua. Karena terkadang ada begini, saya dengar misalnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi umpama, Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Indah, kemudian memang zauknya enak, tetapi belum tentu sama dengan kita. Belum tentu sama, belum tentu vita suara kita sesuai dengan dia. Atau umpama kita suka dengan iramanya irama Kurdi umpama, atau Syekh Arifai, tetapi suara kita tidak mampu, maka jangan. Usahakan kita rekam, kemudian setelah itu kita dengar yang mana yang bagus untuk sesuai dengan suara kita. Kemudian kita tanya kepada teman atau siapa yang bisa membantu kita untuk lebih paham, mencocokkan antara irama suara kita dengan nada yang kita ikuti. Nah, misalnya tadi Fian ini berapa irama yang kita tahu? Artinya yang kalau mengaji umpama ya, berapa irama yang sudah dikuasai? Sebenarnya saya enggak hafal ya, Pak. Nama-namanya saya siapa, tapi biasa dengar-dengar saja. Yang biasa mau kita pakai selain tadi ada lagi enggak? Itu Tes biasa aja. ya, Pak. Tes dulu lah. Biasa sendiri kok pakai improve begitu. Ya, memang begitu biasa perasaan. Kadang kita Iya, enggak. Pak. Yang Ya. mana nyaman? Ya, coba beda yang nyaman sekarang. Nanti kok biar. Yang mana di Pak?
Coba saja. Latihan. Yang ku tahu mau payung, Pak Di. Ya? Yang ku tahu mau saja. Iya, yang kita tahu. Tapi suaranya Al-Fatihah, Pak. Sembarang. Al-Fatihah mau saya, Pak Di. Kalau iramanya As-Sudais, Ayo, tidak ku tahu, Pak. yang sangat familiar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Santai. Dia tidak pakai power. Atau coba yang lain, saya dengar dulu. Siapa tahu bisa saya ikuti. Nah, boleh. Silakan. Boleh, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Ya. Kedengarannya ini kalau pendengaran saya ya, saya tidak tahu kalau pemirsa yang lain. Kalau pendengaran saya ini lebih bagus, lebih cocok kita pakai daripada yang tadi. Oh iya, Pak. Ini lebih cocok. Hanya di awalnya tadi itu perlu diulang-ulang kalau kita pakai supaya tidak kedengaran fals. Oh, iya, Jadi Pak. tadi pada saat memulai itu saya menerka-nerka ini lagu apa ya? Nanti masuk pada alhamdu baru saya oh iya. Ternyata dia masuk pada lagu ini. Nah, oke. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, harus bulat baru kemudian mulai. Kalau belum bulat jangan mulai karena nanti dia mengambang. Tidak jelas irama apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu saya kira. Jadi nanti dipermantap saja. Lagu ini usahakan diulang-ulang terus. Nanti kalau ada misalnya kita mau tambah irama, ada dilupa, untuk lebih menguatkan ingatan pada lagu ini, tidak apa-apa nanti nelpon lagi atau saya rekamkan, boleh. Saya rekamkan supaya lebih diingat, tersimpan ya di memorinya. Oh, iya, Pak. Oke, silakan lanjut. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Banyak. Mungkin Kak Ahmad Fadil Al-Fatih. Wih, Fadil. Fadil. Tadi angkat tangan. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Ya. Saudara Fadil, ya, ini masih tahap pengembangan ya, iramanya. Saran saya perbanyak diulang iramanya, diulang-ulang terus sampai fasih betul, sehingga tidak ragu ketika membacakan ayat Al-Quran. Karena keraguan itu akan berdampak pada irama dan berdampak pada bacaan. Kapan ragu membaca, maka iramanya pasti akan oleng dan tidak akan kedengaran bagus kalau ada keraguan, dan bacaannya susah untuk bagus kalau ada keraguan. Ya, saya kira itu saran saya, mudah-mudahan semakin dikembangkan dan insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya, silakan lanjut. Mantap. Mungkin untuk kakak dan teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya dan juga atau mengangkat tangannya. Silakan. Nggak bisa pakai irama lain. Boleh. Silakan irama apa saja. Iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Cik. Mana King Abdul Aziz ini? Iya, Pak. Saya cari King. Mana King? Iya, Pak. Nah, silakan King dulu, saya mau dengar suaranya King. Boleh ya King ya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya. Waladdo langsung masuk pada do. Pada saat wala masuk do. Waladdo. Ya. Oke, King. Nah, ini yang saya maksudkan dari awal tadi, iramanya kedengaran santai tapi
minusnya hampir tidak kedengaran. Hampir tidak kedengaran minusnya karena dia santai dan tidak ada beban. Nah, jadi kedengarannya bagus karena dia tenang, tidak ada beban sehingga hampir tidak ada minus. Ya, dari segi misalnya irama. Tadi bacanya saya pada saat masuk pada mad lazim walad tidak boleh dibaca walad dal dulu baru do karena ini tasydid. Mad lazim harus masuk pada do walad. Nah, itu. Saya kira itu pertahankan, kalau perlu dikembangkan lebih bagus lagi karena memang King ini orangnya memang tenang. Pembawaannya memang tenang, jadi mengaji juga tenang. Ya, saya karena tidak ada yang angkat tangan, saya ingin dengar suaranya Ahsani Takwim. Mana? Ada Ahsani ya? Ya, ada tadi Pak masuk. Ahsani, mana Ahsani? Takwim. Mana Takwim? Kayaknya keluar Ki Pak. Hah? Kayaknya keluar Ki, enggak masuk Ki Pak. Atau Andi Aksa? Silakan, siapa lagi? Andi Aksa juga kayaknya tidak ada Ki Pak. Tidak ada Ki juga Pak. Tidak ada? Iya. Oh ini. Ada minta ini Pak. Waalaikumsalam. Oh, iya. Silakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, angkatan atas Pak. Mungkin belum sempat ketemu. Pada kesempatan kali ini saya coba ikut Pak tahsin. Sebenarnya saya lagi bawa mobil ini Pak, tapi daripada ketinggalan saya coba Pak. Masya Allah. Masya Allah. Mohon Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ini kalau senior memang ya pembawaannya santai dan memang tenang. Hanya sedikit saja tadi huruf to, ya, huruf siroto, to-nya kurang. Ya, saya kira itu saja. Saya mencoba ini, tapi Ustaz Pak, saya sebenarnya mencoba mendekati Abu Bakar As-Satri Ustaz, tapi mungkin masih jauh ya Ustaz penilaiannya. Nah, itu sudah kedengaran, mendekati ke situ sudah. Oh iya. Kalau diulang-ulang ini insya Allah suara tak cocok. Oh iya. Cocok suara tak. Yang penting kita rajin mengulangi karena tidak semua orang mau pakai suara beliau, iramanya. Tidak semua suka dan mungkin suaranya tidak semua cocok. Ya, terima kasih banyak Ustaz masukannya. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin mencoba, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengangkat tangan.
Sudah bisa coba cek irama. Boleh, silakan. Sambil menunggu yang lain, boleh Fadil. Iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, oke. Ya, diulang-ulang saja terus sambil memperbanyak mendengar sehingga tersave iramanya dan diulang-ulang. Itu saja kuncinya. Karena proses untuk kefasihan iramanya. Oke, saya kira cukup. Lanjut kalau masih ada. Mungkin yang lain lagi, kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin coba. Mungkin Fadli Al-Kausar. Fadli, silakan. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada Uli ya? Nah, buka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke. Terima kasih, bagus. Ini orangnya mengaji juga, alhamdulillah tenang. Sehingga bacanya terkontrol. Iramanya juga kedengaran enjoy, jadi pendengarnya juga nyaman. Kalau seperti ini mengaji semua, insya Allah bagus. Saya kira itu dari saya. Tidak ada karena bacanya bagus. Walaupun ada sedikit ketebalan huruf saja, kalau kita mentahsin ya. Ya, hanya ketebalan huruf saja, tapi itu pun tidak terlalu parah. Ya, saya kira pada keseluruhannya, insya Allah bagus. Mengajinya tenang. Silakan lanjut. Mungkin sebelum lanjut Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira dalam surah Al-Fatihah ini, karena kebetulan surah Al-Fatihah sangat penting dalam sholat, ya, termasuk rukun sholat. Biasanya menurutnya Bapak Ustadz sendiri, di bagian mananya biasa Ustadz yang biasa orang keliru, yang biasa orang di situ seharusnya seperti ini, biasa orang yang bacanya seperti itu. Mungkin Ustadz bisa berbagi. Ini bagus, ini pengarah acaranya nih jeli. Bagus, jadi pengarah acara moderator memang sudah handal ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terpakai jadi MC di podium-podium yang panggungnya lebih besar, insya Allah. Karena orangnya memang calon kiai ini, calon kiai Fahri. Baik. Secara keseluruhan di Al-Fatihah ini
Mungkin di antara kita yang hadir ya, ada yang saya masuk sedikit tentang perbedaan-perbedaan. Mungkin ada di antara kita yang pakai dijaharkan basmalah, ada juga tidak. Nah, saran saya tidak usah diperdebatkan persoalan itu, karena persoalan ini adalah persoalan klasik. Ya, yang silahkan yang dijaharkan boleh, yang tidak ada masalah. Tidak usah kita perdebatkan persoalan itu. Selanjutnya, yang sering terjadi kesalahan dalam Quran surah Al-Fatihah ini adalah di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini, di situ terulang iya, kata iya. Nah, karena dia terulang, terkadang tasdidnya ada yang hilang satu. Misalnya di awal iya bagus, tetapi di iya yang kedua hilang tasdidnya. Umpama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hilang satu. Nah, ini terkadang ada. Yang kedua, yang sering saya jumpai kesalahan di Al-Fatihah ini adalah pada bacaan ghairil, ya, pada umumnya ya, ghairil maghdu. Ghoinya terkadang diqalqalakan padahal itu bukan huruf qalqalah. Ya, dia harus dibaca lengket ya. Tidak boleh dilepas ketika membaca maghdu. Kapan lepas sedikit menjadi qalqalah. Maghdu. Itu mag ditekan lengket ya, maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, yang terakhir yang pada Al-Fatihah ini banyak yang salah adalah mad lazim. Ya. Mad lazim pada akhir ayat, yang mana mestinya panjang do harus sama dengan lin. Panjangnya do ini harus sama dengan lin. Tidak boleh do panjang 6 harakat, kemudian lin hanya 4 atau 3. Karena mungkin kehabisan nafas, maka itu harus diwanti-wanti jauh sebelumnya. Kita membaca ini harus nafasnya diyakinkan sampai dan tidak boleh ada yang kurang. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Salah. Karena kenapa? Linnya kurang. Mestinya harus sama dengan do. Atau kebalik, do-nya 4 harakat, kemudian linnya terlalu panjang, juga salah. Oleh karena itu, mestinya seimbang antara do dengan lin. Nah, saya kira ini di Al-Fatihah. Tapi ada kesalahan lain yang memang orang yang tidak mentahsin bacaannya yang berat untuk diperbaiki. Umpama siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang susah menyebutkan ain ini berat di sini. An'amta 'alaihim, karena ain di sini double dan berdekatan sehingga agak susah, kaku. Nah, itulah sebabnya ketika ada yang tidak memperlancar bacaan ini, mentahsin dengan sungguh-sungguh, terkadang kaku membaca. Mungkin bisa mengucapkan ainnya dengan bagus, tetapi kedengarannya kasar. Karena kenapa? Tidak terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan ditahsin, maka insya Allah seperti yang mengalir begitu saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, biasa saja. Tapi kalau orang yang tidak mentahsin dengan baik, tidak diulang-ulang, maka ini yang kelihatan kaku atau bahkan ainnya tidak disebut. Misalnya siratal ladzina an'amta, kayaknya kasar sekali. Nah, ini perlu diperhatikan buat saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini, kiranya diulang-ulang saja supaya lembut penyebutannya
selembut hati kita yang kita jaga. Nah, saya kira itu terkait dengan Al-Fatihah ini. Dan mungkin ada yang lain tetapi saya tidak dapatkan. Nah, tapi ini yang sering saya dapatkan bacaannya, baik di kota maupun di kampung-kampung sampai di daerah Semudama dan sekitarnya mengajar Al-Fatihah ini, itu yang banyak saya dapatkan. Oke, silakan. Syukuran atas ilmunya. Berarti letak terpentingnya bagaimana proses pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, baik. Proses pembiasaan. Secara keseluruhan untuk mengaji ini memang perlu guru, memang perlu bimbingan. Oleh karena itu, saya secara pribadi mungkin ada di antara adik-adik yang ada di Zoom ini kadang meminta saya untuk saya bimbing, tetapi tidak sempat-sempat. Maka kalau tidak bisa bertatap muka, bolehlah lewat HP, misalnya dia nelpon, kemudian dia rekam suaranya, atau lewat siaran langsung, boleh live, atau direkam saja, nanti saya koreksi. Ini termasuk jadi jamaah-jamaah saya banyak seperti ini. Saya sampaikan ke jamaah yang saya bina, silahkan kalau tidak bisa kita bertatap muka, tidak ada waktu, rekam suaranya, kirim, nanti saya koreksi di mana letak kesalahannya. Nah, memang mengaji ini butuh pembimbing. Kalau hanya lewat YouTube, hanya lewat kaset saja kita mendengarkan, itu tidak bisa dijamin. Karena kenapa? Lafaz untuk mengeluarkan huruf-huruf itu yang dimaksud dengan tahsin, tempat keluarnya huruf itu, YouTube tidak bisa mengajari. YouTube tidak bisa mengajari. Umpama, saya dulu pernah mengajar anak-anak yang tidak bisa menyebut ro. Tidak bisa menyebut ro. Ketika saya ajar mengaji di rumah, saya bimbing, lidahnya pun saya ajak gerakkan lidahnya seperti ini, sampai dia menangis. Saya bimbing sampai sekarang, alhamdulillah, bisa menyebutkan ro, yang awalnya dia tidak bisa menyebut ro. Lewat mengaji, saya arahkan lidahnya, gerakkan seperti ini, akhirnya bisa. Dan inilah fungsinya guru. Fungsinya pembimbing. Kalau lewat YouTube, kalau irama mungkin lewat YouTube bisa, tetapi kalau tahsin itu susah. Karena memang orang-orang yang mendapatkan, katakanlah misalnya, guru yang terbaik yang bersanad, ya, guru yang terbaik adalah yang bersanad, maka orang yang mempunyai guru yang bersanad ataupun tidak bersanad tetapi diyakini keilmuan Al-Qur'annya bagus, maka insya Allah yang menjadi murid pun akan bagus. Kalau dia punya guru baik bersanad maupun tidak, tapi insya Allah kalau yang sudah bersanad maka tentu dijamin bacanya lebih bagus lagi. Saya kira seperti itu, perlu guru untuk membimbing, dan saya secara pribadi terbuka buat adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian yang ingin untuk mengaji atau bertukar ilmu. Mungkin ada yang saya tidak tahu, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian tahu, silakan ajari saya yang belajar sama kita, atau kalau ada yang saya paham, saya tahu, saya ajari kepada saudara-saudara yang ada di via Zoom ini. Kita saling berbagi, karena namanya ilmu, sasaran kita, tujuan kita adalah akhirat. Saling berbagi, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita. Saya kira itu. Jadi penting guru. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik kuliah yang sudah selesai atau kerja, upayakan di samping rumah, di tempat kerja ada guru yang bisa menemani. Itu yang penting. Guru harus ada. Karena kalau tidak ada guru sampai tua, nanti sampai nenek-nenek dapat kasus seperti COVID ini, giliran imam di rumah tidak bisa, kalang kabut. Akhirnya malu-malu. Karena kenapa? Bacanya tidak pernah diperbaiki. Nah, itu yang kita wanti-wanti, mudah-mudahan adik-adik sekalian dan teman-teman saudara-saudaraku, upayakanlah ada guru yang bisa menemani. Tidak usah malu, walaupun umurnya di bawah adik-adik sekalian, tetapi bacaannya bagus, maka silakan berguru. Saya kira itu pesan dari saya. Oke, lanjut. Sedikit mau bertanya, kalau menurut Ustadz sendiri, yang mana yang lebih penting, Ustadz? Mungkin sekarang di usia-usia seperti ini, usia-usia mungkin sudah ada yang menginjak 20-an, bahkan ke 30-an, mungkin ada dilema
antara apakah saya harus lanjut belajar mengaji saja menggunakan Al-Quran, atau saya harus kembali belajar menggunakan Iqra yang biasa digunakan anak-anak. Akan tetapi menggunakan Iqra yang sendiri paling penting karena kita kembali belajar untuk huruf-huruf, Ustaz. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Ustaz. Baik. Terkait dengan pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan salah satu berita gembira dari Allah, ya. Berita gembira dalam Quran surah Al-Qamar. Yang terdapat di situ ada 4 ayat. Ayat ke-17, kemudian ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Di mana Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Diulang 4 kali. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Adakah yang mau mempelajarinya? Maka adakah yang mau mempelajarinya? Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran ini tidak pernah sulit dipelajari. Sangat mudah. Baik yang pemula maupun yang sudah lanjut, baik yang berumur muda maupun yang sudah tua, semuanya mudah. Nah, terkait dengan apakah dimulai dari Iqra atau Al-Quran, nah tergantung dari gurunya. Komunikasikan dengan gurunya, bacaannya, apakah dia harus mulai dari Iqra ataukah dengan metode-metode yang lainnya, karena ada metode Iqra, ada metode Ummi, dan banyak metode yang lain. Iqra itu termasuk metode yang lama ya, tetapi pada umumnya orang mengetahui Iqra, tapi itu metode yang termasuk lama. Banyak metode-metode yang terbaru, yang itu hanya beberapa pertemuan sudah bisa mengaji dengan baik. Nah, intinya silakan menghadap ke gurunya. Nanti gurunya yang tentukan dia harus mulai dari mana. Apakah dari Iqra, huruf apa kalau dari Iqra, ataukah sudah bisa di Al-Quran tetapi dia ditahsin ya, di awal bacaannya. Saya kira itu nanti gurunya yang menentukan. Kalau ada teman-teman dan rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku yang mau mengaji, dikomunikasikan dengan guru. Saya kira itu yang terbaik supaya kita startnya tepat. Oke. Mungkin masih ada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang ingin mencoba membaca surah Al-Fatihah ini. Kita sama-sama belajar, memperbaiki. Kalau ada kekeliruan, kita sama-sama belajar dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Silakan kalau ada, silakan mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengangkat tangannya. Mungkin kita bisa dengar dari Ifat sendiri, saudara Ifat. Oh, Ifat ada? Iya Pak, ada Ifat Pak. Hilang. Boleh, silakan. Keluar kayaknya. Oh, ada Pak. Saudara Ifat. Ya baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ada program-program alumni berikutnya, apakah tetap mengaji atau dengan materi-materi yang lain, boleh. Intinya kita silaturahim, dan mungkin ada yang bagus kita sharing-sharing ketika lewat via Zoom seperti ini. Bagaimana MC? Kira-kira kita bisa sudah tutup ya? Karena mungkin masih ada. Oh, kayaknya sudah tidak ada Pak. Ya. Kita cukupkan pada malam hari ini. Mungkin ada penutup dari Bapak Ustaz. Ya. Oke, baik.
Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurus panitia dan IKA Semudama. Semoga IKA ini langgeng dan bermaslahat untuk seluruh alumni-alumni dan juga berkontribusi yang terbaik untuk sekolah Semudama sekarang atau SMA 5 yang ada sekarang. Semoga kontribusinya terkait dengan Al-Quran ini insya Allah diharapkan. Saya kemarin, mungkin ada senior-senior yang banyak hadir ya, saya kemarin cerita-cerita dengan salah seorang guru di Malino 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Saya berjumpa dengan beliau dan beliau sangat menginginkan kiranya ada pendidikan lanjutan, apakah bacaan Al-Quran diperlancar atau hafalan. Nah itu di follow up sebagaimana dulu termasuk Profesor Aris Munandar, beliau sangat menginginkan untuk adanya seperti pesantren mini di sekolah kita. Di situ dibimbing mengajinya, di situ dibimbing pidatonya seperti yang kita lakukan waktu Fahri masih ada. Kita bimbing ceramahnya sehingga kelihatan siapa yang calon-calon dai. Dan termasuk di tadarus atau tahsin ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kepada adik-adik yang ada di Semudama, di SMA 5. Semoga mereka semua masuk di sekolah itu lalu kemudian selesai atau tamat dalam keadaan lancar mengajinya, bagus mengajinya. Walaupun iramanya tidak seluruhnya bagus, tapi minimal bacaannya bisa digembleng sehingga ketika mereka keluar dan menyandang predikat alumni, mereka bisa dibanggakan di mana mereka berada di kampung dan di sekolahnya. Dan yang terakhir, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi amal jariah kepada saya dan adik-adik sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaaba khair hadzal yawm wa khair ba'dahu wa na'udzuka min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penutup dari Ustadz kita, Ustadz Solihin. Kepadanya kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Semoga apa yang disampaikan beliau senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan syukran jazakumullahu khair kepada seluruh peserta yang kakak-kakak teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saya dimatikan recordingnya.